Polemik putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga saat ini masih menjadi sorotan tajam publik. Ya, dalam polemik tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tampak menyoroti beberapa hal, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang selama ini membuat publik bingung dan bertanya-tanya. Dalam kesempatan ini, Hotman akhirnya memberikan pandangan hukumnya terkait itu semua dan memberikan opini kesimpulan dari polemik putusan cerai Baim dan Paula yang kian memanas lantaran keduanya sama-sama menempuh jalur hukum. Dan untuk mengetahui kejanggalan-kejanggalan tersebut serta pandangan hukum Hotman Paris atas itu semua, maka inilah 5 kejanggalan polemik putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven yang disorot Hotman Paris, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara terang-terangan mengaku tak setuju dengan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membacakan hasil putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven ke hadapan publik. Sebagaimana diketahui, akses putusan cerai tersebut sebenarnya tidak diunggah ke website. Namun, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, diketahui justru mengungkapkan putusan cerai ke hadapan publik. Menurut Hotman, dengan membeberkan putusan cerai secara detail ke publik, hal itu dapat merugikan pihak Baim maupun Paula. Dan yang kedua, saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim, itu kan hanya humasnya, yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh, dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding, hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya, dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Harusnya Paula ngomong, menjelaskan ini semua secara benar, karena no viral, no justice kan. Kalau dia menceritakan ini secara benar, bahwa dia secara hukum tidak terpenuhi syarat itu, malah harusnya Dewan Pers diperlukan oleh Paula, malah sebalik, ya kan? Kalau dia seperti yang saya terangkan itu, karena memang jelas-jelas hakim juga mengakui tidak ada video MLM aja, MLM-nya, MLM, tidak ada saksi pun yang melihat. Jadi kita mempertanyakan, ada apa yang terjadi? Kok memihak begitu? Nah, itu tuh yang kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Dalam putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula dinyatakan terbukti selingkuh dengan pria berinisial NS dan Lucius alias durhaka terhadap suami. Menurut Hotman, putusan tersebut diduga keliru, lantaran menurut pandangan hukumnya, dalil putusan yang menyatakan seseorang dinyatakan berselingkuh dan durhaka itu tidak diatur. Kalaupun perselingkuhan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, menurut Hotman harus ada pembuktian dalam bentuk perzinahan. Alasan utama dari hakim mengizinkan perceraian adalah katanya ada pihak ketiga perselingkuhan. Ya. Tapi tidak diuraikan perselingkuhan itu yang bagaimana. Memang ada bukti-bukti CCTV di mana Paula ngobrol loh dengan pintu terbuka. Tidak ada satupun video tentang hubungan. Oke. Menurut undang-undang ada beberapa alasan cerai. Satu, karena berbuat zina. Berbuat zina itu harus ada bukti, ada hubungan baik berupa saksi yang melihat atau video atau pengakuan.
ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu, tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan, karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Kalau itu terbukti, itulah alasan pertengkaran. Kenapa lo gitu loh? Tapi bukan perzinahan gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa memang ada sesuatu. Akhirnya suami curiga, akhirnya bertengkar. Terus-menerus terkabul, sudah terpenuhi unsur cerai. Bertengkar terus-menerus gitu loh. Setelah polemik putusan cerai Baim dan Paula menjadi sorotan, diketahui muncul banyak saksi yang memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan. Namun dalam hal ini, pernyataan dari beberapa saksi yang muncul dianggap lebih berpihak kepada Baim. Dalam hal ini, Hotman pun menilai bak ada sesuatu yang janggal atas polemik yang terjadi. Lantas, seperti apa kejanggalan yang dirasakan Hotman? Paula cerita sama saya, katanya ada satu pembantunya yang rada-rada memihak ke pihak laki, sehingga ada chattingan yang kata-kata kangen itu bocor gitu loh. Tapi itu pun bukan perzinahan. Tidak hanya dinyatakan terbukti selingkuh dan durhaka, beberapa fitnahan kejam pun diduga didapatkan oleh Paula. Ya, seperti diketahui, beredar di media sosial dalil putusan cerai yang menyatakan Paula mengidap penyakit. Paula yang merasa hal tersebut adalah fitnah, sontak langsung membantah dan melakukan beberapa langkah hukum. Atas hal tersebut, Hotman pun lagi-lagi merasa ada kejanggalan terkait itu semua. Lantas, seperti apa kejanggalan yang dirasakan Hotman? Jadi Paula itu dapat dua hukuman. Satu hukuman putusan yang tidak benar, satu lagi fitnahan terkejam. Karena dia difitnah dengan putusan pengadilan, dia terfitnah pelaku zina. Soal benar tidaknya kita nggak tahu, tapi kan bukti tidak ada. Itu loh. Tapi yang paling kejam lagi, tentang penyakit menular itu bagian dari putusan, itu total nggak boleh tuh. Dan juga itu putusan satu lembar mengenai penyakit itu sengaja diposting entah siapa itu. Ada kan, makasih tahu. Saya baca tulisannya itu bukan bohong, itu bahasa hakim. Itu saya udah, oh ini benar, ini bagian dari putusan gitu. Saya langsung di Singapura di kamar hotel langsung gua bikin postingan, itu nggak boleh begitu. Atas polemik putusan cerai yang terjadi, Baim diduga bak ingin menjatuhkan harkat dan martabat Paula. Pasalnya, meski Paula telah memberikan bantahan atas tudingan miring yang dialamatkan kepadanya, pihak Baim tampak terus menekankan isi putusan cerai yang dinyatakan oleh hakim. Melihat hal tersebut, Hotman pun memberikan singgungan menohok untuk Baim yang dirasa bak ingin mempermalukan Paula. Semua laki-laki pasti kecewa kalau itu benar. Cuma caranya tidak harus dipermalukan begitu. Mempermalukan ibunya, mempermalukan anaknya. Kan tujuan dia kan mau pisah. Udah. Cukup dibawa ke pengadilan, perkuat buktinya, sewa pengacara handal seperti Hotman, ya. Ya udah, menang selesai cerai, nggak usah dipermalukan. Janganlah permalukan. Dia adalah darah anak kandungmu.
keduanya sama-sama banding nih Bang. Pihak Paula melakukan banding terus Ya itu bebas banding, tapi nanti kan tergantung hakim mana yang dikabulkan. Karena yang sada banding mungkin saya nggak tahu alasannya banding apa, agar uangnya tidak dikasih atau uang nafkah atau apa, saya nggak tahu. Karena dia udah terkabul, dia udah menang kok. Kecuali hanya masalah atau mau dia alasannya dipertegas lebih ekstrim lagi, kau telah berbuat ini, nggak ada. Zina itu kan Anda tahu dong, zina kan harus ada bukti. Iya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. One, two, three, four, five.